Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan semua teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia dalam pembentukan kepribadian. Baik, selanjutnya saya Nabila dan teman saya. Silakan. Saya Elizabeth Regina. Saya Triana Ramadhani. Saya Widya Rahayu Lestari. Selanjutnya kami akan memaparkan peran Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang merupakan pondasi filosofi dan ideologi bagi sistem pendidikan nasional dengan tujuan utama membentuk manusia Indonesia yang beriman dan berakhlak mulia, berintegrasi serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan keadilan nasional. Berikutnya, peran Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional di Indonesia, yaitu harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila landasan filosofi pendidikan nasional, yaitu menjiwai dasar filosofi pada sistem pendidikan nasional, pembentukan karakter bangsa, menanamkan nilai jujur, toleransi, cinta tanah air, dan gotong royong. Kurikulum pendidikan diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional seperti PPKN, kewarganegaraan, dan lain-lainnya. Dasar etika dan tujuan pendidikan menumbuhkan iman, mengajarkan empati, nasionalisme, demokrasi, keadilan gotong royong, dan peduli kepada sosial. Penguatan ketahanan ideologi berbasis Pancasila menjadi benteng ideologi menghadapi globalisasi. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Regina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk kepribadian peserta didik. Nilai-nilai Pancasila membentuk kepribadian peserta didik yang religius, humanis, cinta tanah air, demokratis, dan adil. Setiap sila menanamkan sikap beriman, menghargai sesama, menjunjung persatuan, bermusyawarah, serta berkeadilan sosial demi tercipta pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang memiliki makna pengaruh khusus terhadap karakter seseorang. Sila pertama itu kan ketuhanan Maha Esa, itu mencerminkan kepribadian yang religius, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan. Terus ada sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengajarkan terhadap hak asasi manusia, saling menghormati, dan menyayangi sesama. Sila ketiga itu ada persatuan Indonesia, yaitu persatuan dalam keberagaman, mengutamakan kepentingan bersama, rasa cinta tanah air. Terus yang ke sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menumbuhkan sikap demokratis, musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksa kehendak pribadi. Yang terakhir sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mencerminkan sikap adil, terus menghormati hak dan kewajiban, saling tolong menolong. Terus juga di sini saya akan menjelaskan contoh sikap sehari-harinya, yaitu sila pertama itu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Terus yang kedua ada yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau latar belakang ekonomi. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu menghormati atau teman dari berbagai suku dan budaya. Terus yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan itu tentang musyawarah untuk menyelesaikan masalah di kelas. Terus yang terakhir ada keadilan sosial, yaitu mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa-mahasiswi yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama, ada pengaruh globalisasi dan modernisasi.
Apa itu? Itu globalisasi membawa arus informasi dan budaya global yang mempengaruhi pola pikir generasi muda. Nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan materialisme seringkali bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan dalam Pancasila. Akibatnya, generasi muda cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Yang kedua, yaitu kurangnya keteladanan dan pendidik dan tokoh masyarakat. Nilai Pancasila tidak cukup hanya diajarkan secara teori, tetapi harus diimplementasikan melalui keteladanan. Ketika guru, orang tua, atau pejabat tidak menunjukkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, peserta didik kesulitan menjadikannya sebagai pedoman moral. Yang ketiga, ada pembelajaran masih bersifat kognitif. Di situ, pendidikan Pancasila di sekolah seringkali hanya menekankan aspek hafalan dan teori. Pendekatan seperti ini tidak efektif membentuk karakter karena mahasiswa hanya memahami nilai tanpa mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, ada ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru berkualitas dan fasilitas yang mendukung pendidikan karakter. Hal ini membuat implementasi nilai-nilai Pancasila berjalan tidak seimbang. Ada juga pengaruh media sosial di semua mata pelajaran. Nilai-nilai Pancasila sering hanya diajarkan dalam pelajaran pendidikan Pancasila atau PPP. Padahal seharusnya diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran agar membentuk budaya sekolah yang berkarakter. Dan yang terakhir, ada krisis moral dan sosial di masyarakat. Fenomena korupsi yang terjadi saat ini, adapun juga kekerasan dan intoleransi menunjukkan adanya krisis moral yang semakin meluas. Ini menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi secara mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Solusinya apa? Dengan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Ada pula keteladanan dan pendidik dan lingkungan. Ada juga integrasi nilai Pancasila dan dalam kurikulum mereka. Ada juga peningkatan literasi digital, dan yang terakhir kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekian, berikutnya akan disampaikan oleh Trian. Selanjutnya ada strategi pendidikan Pancasila yang efektif untuk menanamkan karakter dan moral bangsa pada generasi muda. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran generasi muda. Melalui kurikulum yang inovatif dan partisipatif, nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi utama dalam pendidikan karakter pada generasi muda yaitu 1. Menanamkan nilai kejujuran dan kemanusiaan. Yang kedua, mendorong nasionalisme dan tanggung jawab warga negara. Yang ketiga, melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan generasi berkarakter, nasionalis, dan berakhlak mulia. Selanjutnya kami akan membahas mengenai subtema kontribusi pendidikan Pancasila terhadap pembentukan kepribadian yang berkarakter, nasionalis, dan berakhlak mulia. Nah, pendidikan Pancasila ini menanamkan nilai keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, melalui pembelajaran dari Pancasila ini, melalui keteladanan guru, peserta didik dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter kuat, memiliki rasa nasionalis, serta berakhlak mulia. Implementasi konsisten dan dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pembentukan generasi yang berjiwa Pancasila. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.